Untuk dapat berhasil dalam mempelajari ilmu gaib khususnya yang bersifat magis, orang yang bersangkutan harus melakoni tarak brata, berpuasa, atau harus bertapa. Perlu diketahui bahwa kesaktian orang-orang tempo dulu tidaklah didapat dengan begitu saja, tetapi mereka itu mendapatkannya dengan jalan bertapa. Nabi Muhammad pun sebelum menerima wahyu juga bertapa di suatu gua, demikian juga halnya dengan para wali, para sunan, seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, dan lain-lainnya. Kesaktiannya didapat dari bertapa. Ada orang yang bertapa di gua, ada yang bertapa merendam diri di air sungai, ada yang bertapa ngeluweng atau bertapa di lubang tanah. Orang bertapa biasanya tidak makan, tidak minum, bahkan ada yang tidak tidur. Ada lagi orang yang bertapa dengan jalan tidur selama berbulan-berbulan tanpa makan dan minum. Ada suatu ilmu khusus yang harus dijalani dengan berpuasa. Berpuasa itu sendiri tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum selama waktu yang telah ditetapkan, tetapi berpuasa haruslah dari lahir sampai batinnya. Jadi, lahirnya kita berpuasa, batinnya pun juga harus mengimbanginya agar sempurna puasa kita. Tidak ada gunanya kita berpuasa sampai 7 hari 7 malam atau 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum, tetapi batin kita penuh dengan segala hawa nafsu, penuh dengan dendam dan kebencian. Bila kita berpuasa, pikiran dan batin kita harus bersih dan suci, sopan dan menghormati sesama, tanpa rasa dendam dan kebencian. Dan kita tidak boleh sombong, tidak boleh munafik, dan tidak boleh fanatik. Selain itu harus suka menolong terhadap siapa saja yang memerlukannya, sesuai dengan kemampuan kita. Berpuasa itu cukup berat, apalagi bertapa, banyak sekali godaan-godaannya, tetapi kita harus tabah dalam menjalani puasa. Hanya dengan ketabahan serta penuh kesungguhanlah kita akan berhasil dalam masa puasa. Tapa kita yang bagaimanapun beratnya, apalagi bila disertai dengan rasa sumarah atau pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kasih. Ada beberapa orang yang gagal dalam mempelajari ilmu magis sampai menjadi gila karena ilmu gaib ini memang cukup pelik, lebih sukar untuk diterima oleh akal yang sehat. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu gaib dalam bentuk apapun, kita harus terlebih dahulu membersihkan diri. Dalam hal ini berpuasalah yang paling cocok untuk membersihkan diri, baik jasmani maupun batin kita. Hal ini kita harus tahu, bahwa berpuasa adalah untuk membersihkan diri dari segala nafsu-nafsu yang membelenggu kita. Dengan berpuasa batin kita akan menjadi bersih dan merasa tenang. Beberapa laku untuk syarat suatu ilmu magis antara lain: 1. Puasa, tidak makan, tidak minum, dan menutup segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. 2. Ngerawat, hanya boleh makan dari makanan jenis ketela atau sayuran. 3. Muti, berprihatin dengan hanya makan nasi putih dan minum air putih saja tanpa gula dan garam. 4. Ngebleng, tidak keluar dari kamar selama berprihatin, tidak makan dan tidak minum. 5. Pati geni, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, harus di kamar gelap selama berprihatin. 6. Melong, hanya boleh makan dari jenis buah-buahan saja, seperti kalong. 7. Maidang, hanya boleh makan daun-daunan dengan tangan diikat, pengambilan makanan dengan mulut. 8. Melowong, salah satu prihatin, tidak boleh makan dan tidak boleh minum, serta tidak boleh tidur, tetapi boleh berada di luar rumah. 9. Ngepel, salah satu cara berprihatin yang cara makannya serba di kepal. 10. Mendem atau meluweng, bertapa di dalam lubang tanah yang digali, tidak makan dan tidak minum. 11. Nasrek, hanya boleh makan makanan yang dingin dan minuman yang dingin, tanpa bumbu atau rempah-rempah. 12. Mudah-udah, mengurangi makan dan minum dan selalu bertindak kebajikan atau kebaikan, membersihkan hati, dengan jalan bertobat dan membaca mantra puji-pujian untuk Tuhan.
Keharusan dan larangan-larangan. Penting. 1. Mulai dalam menjalani latihan, ilmu-ilmu gaib dan seterusnya. Kita wajib beribadah sesuai dengan kepercayaan yang kita anut. 2. Selalu ingat akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta ini, dan ingat akan segala anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita semua, maka kita harus bersujud, menyembah Tuhan dengan segala kejernihan hati kita. 3. Dan kita harus selalu ingat, bahwa kita di dunia ini tidak kekal. Suatu ketika badan wadak kita akan hancur sedang jiwa kita meneruskan perjalanan ke alam lain, alam gaib atau alam baka. Supaya tempat kita kelak di alam baka layak dan baik, kita tidak boleh selalu menuruti dan memuaskan nafsu-nafsu duniawi. Tuntutan badan wadak karena pemuas nafsu adalah penghambat jalan menuju surga. Kita juga harus ingat bahwa setiap orang bisa selamat bila bersih hatinya dengan tenaga dan ikhtiarnya sendiri. Keselamatan tidak didapat oleh orang yang berbatin buruk, budak dari hawa nafsu keinginan. 4. Kita selalu mencari teman dan mempererat persaudaraan berdasarkan cinta kasih yang tulus. Dan jauhkanlah dari rasa benci, dengki, dan iri hati. 5. Jangan sekali-kali membunuh orang, dan jangan pula memfitnahnya, serta jangan memaksakan, memperkosa orang. 6. Menipu, berbuat curang, mencuri, berzina, pelit atau kikir adalah juga pantangan besar bagi kita. 7. Hargailah hak azazi orang lain, dan hormatilah mereka, dan sikap solider atau teposeliro pada sesama itu penting. 8. Kita harus selalu mawas diri dalam segala tindak kita, benar atau salahkah perbuatan kita. 9. Lebih baik diam daripada kita bicara yang tidak ada gunanya. Sikap ini dapat meningkatkan peribawa kita.